Shalom, saudara kasih dalam Tuhan, selamat pagi. Kita bersyukur hari ini diberikan hari yang baru untuk boleh kita nikmati kembali bersama dengan Tuhan. Bertemu kembali dengan saya dalam channel Sate Kristen. Mari saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa sejenak. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu untuk kasih pimpinan penyertaan Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami bersyukur untuk hari yang baru yang Tuhan sediakan bagi setiap kami. Mari Tuhan berkatilah kembali akan perenungan firman-Mu kepada setiap kami. Engkau berbicara Tuhan secara pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara, tema kita pada hari ini ialah memiliki hati yang bersyukur. Terambil dari Mazmur 66 ayat 1 sampai 20. Saudara, Mazmur 66 ayat 1 sampai 20 ini adalah mazmur pengucapan syukur. Penulisnya tidak diketahui dengan pasti. Dalam mazmur ini, pemazmur menceritakan tentang pembebasannya dan mengundang orang lain untuk bersama-sama bersyukur dan menyembah Allah. Mazmur ini menunjukkan suatu perjalanan kesaksian di mana ia mengajak seluruh dunia, bangsanya, lalu memuncak pada kesaksian pribadinya di akhir mazmur ini. Saudara, mazmur ini terbagi dalam 4 stansa yang dipisahkan oleh kata sela. Penting diperhatikan saudara bahwa kata sela dalam mazmur diartikan sebagai petunjuk musik dalam mazmur. Menurut kamus, arti kata sela ialah istirahat sejenak. Jadi sebenarnya pengertian kata sela bukan hanya tanda musik saja, tetapi suatu tanda untuk berhenti sejenak dan memperhatikan apa yang sudah dibaca untuk kemudian dilanjutkan. Saudara, sungguh menarik. Mazmur 66 ini dibagi dalam 4 bagian. Dan bagian pertama, ayat 1 sampai 4, dimulai dengan suatu ajakan untuk bersorak-sorak bagi Allah. Bahkan seluruh bagian ini adalah ajakan untuk memuji dan memuliakan Allah. Ajakan untuk sujud menyembah Allah. Alasan semua ini terungkap dengan jelas dalam ayat 3. Pemazmur mengalami secara sangat nyata betapa besar, betapa agung dan dahsyatnya segala pekerjaan Allah. Secara paling nyata dan konkret tindakan itu nampak dari penyelamatan dari para musuh. Pemazmur bersyukur kepada Tuhan. Dalam bagian 2, ayat 5 sampai 7, pemazmur mengajak untuk secara lebih rinci dan konkret melihat dan menyaksikan seluruh karya Allah di muka bumi. Seluruh bumi menampakkan jejak kedahsyatan dan keagungan Allah. Di sini pemazmur mengingatkan kita akan tindakan dan karya agung Allah ketika bangsa Mesir masih mengejar bangsa Israel yang keluar dan terjebak waktu itu, di mana Tuhan menunjukkan kuasanya yang luar biasa dengan membelah laut Teberau yang akhirnya bangsa Israel selamat dan musuh yang mengejarnya ditaklukkan oleh kuasa Tuhan. Di sini kita melihat saudara, bagaimana kuasa Allah mampu membebaskan setiap orang yang mengalami masalah paling berat dan tidak ada jalan keluar. Allah sanggup membuka jalan yang baru di luar pikiran manusia. Seandainya Allah tidak membuka jalan bagi bangsa Israel dengan membelah lautan, kita dengan mudah dapat menebak apa yang akan terjadi dengan bangsa itu. Namun karena Tuhan yang berdaulat, maka laut yang dalam dan luas dan gunung yang tinggi dan curam pun tidak akan mampu menghalangi Allah untuk berkarya. Karena Allah menghendaki bangsa itu lepas dari kungkungan bangsa Mesir, maka Allah menunjukkan kuasanya terhadap laut, sehingga bangsa itu mengalami kebebasan dan penyelamatan yang diberikan Allah. Dengan kata lain, pemazmur dan bagian ini terkenang akan salah satu karya Tuhan yang begitu nyata. Pemeliharaan Tuhan, pembebasan yang sudah Tuhan nyatakan kepada bangsanya. Pemazmur mengajak kita untuk bersuka cita karena Dia. Sehingga dikatakan ayat 6,
Oleh sebab itu kita bersuka cita karena Dia. Artinya, karena Tuhanlah pemazmur dapat bersuka cita. Karena ada Tuhan, maka pemazmur ada sebagaimana Dia ada. Ajakan pemazmur dan undangan mengucap syukur lahir ketika kita ingat karya Tuhan dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi bagian kedua ini kita mendapati pemazmur bersyukur kepada Tuhan ketika mengingat kebaikan Tuhan yang nyata terhadap bangsanya. Dalam bagian ketiga, ayat 8-15, kita mendapati setelah mengalami karya agung Allah yang menyelamatkan, pemazmur datang ke bait Allah untuk melunasi nazarnya dengan membawa korban bakaran. Secara rinci ayat 15 melukiskan jenis korban yang dipersembahkan pemazmur. Intinya ialah sebuah luapan atau ungkapan rasa syukurnya. Pemazmur memberi yang terbaik sebagai persembahan kepada Allah di bait-Nya yang kudus. Dengan kata lain, pemazmur mengajak setiap orang untuk menunjukkan rasa syukurnya kepada Tuhan lewat penyembahan, lewat pujian dan kesaksian. Tak kala mereka mengingat kedahsyatan kuasa Tuhan dan karya Tuhan yang telah mereka alami. Di sini kita mendapati saudara, jangan pernah lupa untuk bersyukur atas kebaikan yang sudah Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Jangan kita menjadi orang yang lupa diri dan melupakan kebaikan Tuhan. Nah, bagian yang terakhir, ayat 16-20, kita melihat di tengah penderitaan dan pergumulan hidupnya, pemazmur menyadari bahwa Allah yang ia sembah adalah Allah yang setia, di mana ia telah berdoa dan doanya tidak diabaikan. Di mana ia telah berdoa dan doanya telah dijawab. Tuhan mendengar dan menjawab menurut waktunya Tuhan. Sehingga pemazmur berkata, "Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku." Artinya apa? Ada kasih setia yang Tuhan berikan, yang Tuhan nyatakan, di mana kasihnya kekal dan tidak berubah. Saudara, di sini kita mendapati bagaimana pemazmur melihat dan memandang kepada Allah. Betapa Allah begitu besar di dalam kehidupannya. Allah begitu mengasihi dia, sehingga dia mengucap syukur, dia memuji dan meninggikan Tuhan. Saudara, bagaimana dengan kita? Di tengah pandemi corona yang kita alami saat ini, di tengah kesulitan dan pergumulan yang kita hadapi, apakah kita masih memiliki hati yang bersyukur kepada Tuhan? Apakah kita masih memiliki waktu untuk mengingat dan merenungkan kasih Tuhan? Apakah kita masih merasakan kebaikan Tuhan? Ataukah kita hanya ingat dan berfokus kepada masalah, tekanan hidup, dan kesulitan yang ada? Saudara, ingatlah, kasih Tuhan itu nyata. Dulu Tuhan menolong kita, maka sekarang pun Allah pasti menolong kita. Sebab kasih-Nya, setianya tidak pernah berubah. Saudara, biarlah doa pemazmur yang berkata, "Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku," menjadi ungkapan doa kita, ungkapan syukur kita bahwa ada Tuhan yang baik, yang mengasihi kita, yang bersama dengan kita. Ada kasih setia Tuhan yang kekal, yang tidak berubah. Mari saudara, apapun kondisi saudara saat ini, mari kita bersyukur kepada Tuhan atas segala hal yang terjadi dalam kehidupan kita, dengan menyadari dan mengingat karya Tuhan yang besar dan penyertaan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan setiap kita. Saudara, Allah baik. Tetaplah bersyukur kepada Tuhan. Kiranya renungan ini boleh menguatkan iman kita sekalian. Amin. Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Kasih penyertaan-Mu yang begitu besar bagi setiap kami. Firman-Mu hidup Tuhan. Firman-Mu berkuasa. Biar Tuhan kami dimampukan untuk bersyukur di dalam segala perkara, dalam segala hal, dalam segala keadaan yang sedang kami alami. Tuhan, kami bersyukur kepadamu.
dan kami serahkan kehidupan kami hari ini dalam tangan Tuhan. Kiranya Engkau menolong, menjaga, menyertai, dan memberkati setiap aktivitas kami dimanapun Tuhan, dan apapun yang kami kerjakan Tuhan, sertailah kami, berkatilah kami. Kami butuh pertolongan Tuhan. Tuhan, kami sedang sakit. Mungkin kami sedang sakit COVID-19. Kami sedang diisolasi Tuhan di rumah, bahkan mungkin di Wisma Atlet atau dimanapun kami diisolasi. Tuhan tolong berikan kami daya tahan tubuh yang baik. Berikan kami Tuhan pemulihan dan kesembuhan daripada Engkau. Tuhan, sembuhkanlah kami. Kami mohon kasih-Mu Bapa. Kami berdoa Tuhan, kami sedang sakit migrain. Tuhan tolong, kiranya Engkau Tuhan yang campur tangan, Engkau Tuhan yang memulihkan keadaan kami dan menyembuhkan kami. Tuhan tolonglah. Oh Tuhan, kami yang sedang bergumul meminta kepadamu seorang keturunan, seorang anak hadir dalam rumah tangga kami. Kiranya Engkau boleh berkenan Tuhan menjawab seru doa kami. Engkau yang boleh menghadirkan seorang anak di tengah-tengah keluarga kami. Berkati rahim, kandungan daripada istri, daripada saudara-saudari kami Tuhan yang bergumul dan mengharapkan akan hal ini. Tuhan berkatilah. Tuhan, bagimu tidak ada yang mustahil. Kami berdoa Tuhan, bagi kami sedang sakit Tuhan, kanker tiroid, Tuhan juga tolong. Kiranya Engkau Tuhan yang berbelas kasihan, Engkau yang menjamah kami, memberikan pemulihan dan kesembuhan. Kami sedang sakit Tuhan, kanker paru-paru, Engkau juga menolong Tuhan, memberikan pemulihan, memberikan kesembuhan. Tuhan tolong. Kami yang sedang mengalami gangguan ginjal, Tuhan tolong. Engkau juga Tuhan campur tangan, kiranya Engkau memberikan kesembuhan yang sempurna buat kami. Kami mohonkan kasih-Mu Bapa. Kami sedang sakit, ada masalah di jantung dan di paru-paru. Tuhan, kondisi kami menurun. Tuhan tolong kami, berikan kami kekuatan, berikan kami kesabaran, bahkan kesembuhan yang daripada-Mu. Sungguh Tuhan, kami datang, kami berseru hanya kepada Engkau. Bapa, ini doa kami, ini pengharapan kami, yang kami panjatkan hanya dalam satu nama, Tuhan kami yang baik, Tuhan kami yang berkuasa, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi saudara, selamat beraktivitas, dan mari kita melakukan minimal satu kebaikan kepada sesama kita pada hari ini. Dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.